Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja. Semangat terus ya puasanya. Lancar kan teman-teman? Udah ada yang bolong belum nih? Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang juga. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Oke teman-teman, kali ini kasus yang mau aku bahas kayaknya bisa dijuluki ya sebagai ibu terburuk di dunia. Masuk nih kategorinya menurut aku. Jadi gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas hari ini terjadi di area Detroit, Michigan, Amerika Serikat dan dialami oleh seorang wanita bernama Michelle Angel Blair. Michelle lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1979 dan dia adalah seorang ibu tunggal dari 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan 4 orang anaknya ini berasal dari 2 pasangan Michelle yang berbeda. Pasangan pertama Michelle bernama Alexander J. Dorsey. Dari Alexander, Michelle punya 2 orang anak yang bernama Gabriel dan Stony. Pada saat kasus ini terjadi, Gabriel berumur 17 tahun, sedangkan Stony berumur 13 tahun. Pasangan keduanya bernama Steven Berry. Dari Steven ini, Michelle punya 2 orang anak yang bernama Stephen dan Matthew. Pada saat kejadian, Stephen berumur 9 tahun dan Matthew berumur 8 tahun. 2 pasangan Michelle ini pergi meninggalkan dia, nggak mau bantu mengurus anak-anaknya. Jadi bisa kalian bayangin kehidupannya Michelle itu memang berat banget ya teman-teman, karena dia harus mengurus dan menafkahi keempat anaknya sendirian. Dia jadi tulang punggung keluarga. Ditambah Michelle tuh susah dapat pekerjaan tetap karena pendidikannya yang terbatas. Dia nggak lulus SMA. Sedangkan di sana untuk dapat pekerjaan tetap itu butuh banget pendidikan yang cukup. Udah gitu setelah ditinggal pasangan, Michelle pun nggak deket sama keluarganya. Bukan karena Michelle nggak mau, tapi karena memang histori dia dengan keluarganya itu buruk banget guys. Dari info yang aku dapat, Michelle itu memang mempunyai masa kecil yang buruk. Pada saat Michelle kecil sampai dia remaja, kabarnya dia itu mendapatkan pelecehan dari orang terdekatnya, dari yang kayak masih saudara gitu loh teman-teman. Tapi pada saat Michelle ngadu ke ibunya nggak percaya dan nggak menindaklanjuti gitu, kayak nggak peduli. Jadi ya wajar kalau dia udah dewasa memang dia sama sekali udah nggak berhubungan lagi dengan ibunya, dengan keluarganya gitu teman-teman. Jadi Michelle nih nggak kerja, dia pengangguran. Dia dan keempat anaknya cuma mengandalkan uang tunjangan dari pemerintah sebesar sekitar $700 per bulannya. Dan uang itu tentu aja masih kurang untuk membiayai dia dan keempat anaknya. Sampai dia tuh nggak bisa bayar sewa tempat tinggalnya. Gara-gara nggak bisa bayar uang sewa, ya pastinya pemiliknya menyuruh Michelle untuk pergi. Di tahun 2015, dia dapat peringatan nih dari yang punya rumah tersebut. Kalau kamu nggak bisa bayar, silahkan pergi ya. Aku kasih waktu sebentar aja gitu loh teman-teman. Nah, Michelle ini udah sempat berusaha minjem uang ke orang-orang yang dia kenal, ke temen-temennya, tapi nggak ada yang mau kasih pinjam. Sampai akhirnya di tanggal 24 Maret 2015, pemilik rumah tersebut mengirim atau mengutus 2 orang perwakilan dari pengadilan untuk mengusir Michelle secara paksa. Pada saat 2 kru ini datang ke sana, diketuk-ketuk ya rumahnya Michelle, tapi nggak dibuka ini teman-teman. Ternyata Michelle lagi nggak di rumah. Tapi karena 2 kru ini memang sudah ditugaskan untuk mengosongkan rumah tersebut, kayak mengeluarkan barang-barang Michelle dari sana supaya dia cepat pergi. Akhirnya 2 kru itu masuk paksa ya ke dalam rumah dan mengeluarkan barang-barang Michelle. Oke, di sini ada hal aneh banget yang terjadi guys. Pada saat mereka keluarin barangnya Michelle, mereka menemukan satu freezer besar berwarna putih yang kayak ini apa ya isinya. Pastinya sebelum kayak ngeluarin, mereka cek dulu nih apa sih isinya. Kalau misalkan berat banget atau gimana kan mau dikeluarin dulu lah. Tapi pas mereka buka itu bener-bener hal yang sangat mengejutkan. Isinya bukannya kayak daging-daging hewan atau mungkin frozen food gitu, bukan teman-teman. Tapi isinya adalah 2 jasad manusia. Bayangin ya teman-teman, pastinya 2 kru itu langsung kaget banget. Mereka langsung menelpon si pemilik rumah dan pemilik rumah itu pun langsung kaget banget mendengarnya karena dia berpikir Michelle ini kan seorang ibu rumah tangga yang punya 4 orang anak, masa iya sih ada kayak gitu di dalam rumahnya. Tapi pemilik rumah tersebut pun langsung cepat-cepat menelpon polisi. Polisi datang ke sana untuk memeriksa. Nah ternyata pada saat itu Michelle lagi main ke rumah salah satu tetangganya. Pas polisi datang, mereka cari,
Akhirnya ketemu, Michelle pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Karena mereka penasaran teman-teman, kok bisa? Itu jasad siapa? Apa yang terjadi? Dan apakah Michelle tahu tentang itu atau enggak? Sementara Michelle dibawa ke kantor polisi, ada beberapa petugas forensik yang ditugaskan ke sana untuk mengambil jasad yang ditemukan tersebut, dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, diperiksa gitu ya. Tapi kan pastinya mereka nggak bisa melakukan autopsi ke jasad yang masih beku seperti itu. Jadi mereka harus tunggu 3 hari teman-teman, sampai organ-organ dalam itu udah bisa diperiksa gitu. Dan setelah mereka berhasil melakukan autopsi, tim forensik mengkonfirmasi identitas jasad tersebut. 2 jasad itu adalah milik anak Michelle. Yes, anaknya Michelle yang bernama Stephen 9 tahun dan Stoney 13 tahun. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan 2 anak yang malang ini teman-teman? Setelah melakukan penyelidikan dan juga interogasi yang intensif teman-teman, akhirnya petugas tahu siapa pelakunya. Kalian bisa tebak? Pelakunya adalah Michelle Blair sendiri. Dia dengan cepat mengakui perbuatannya kepada petugas. Dia menceritakan detailnya apa yang sudah dia lakukan kepada anak-anaknya, dan sumpah ya, ini bakalan sadis banget. Jadi untuk kalian yang kayaknya nggak mau untuk mendengar, langsung bisa di skip ke menit yang ada di layar ya teman-teman. Nah, ini adalah kronologi kejadian menurut pengakuan Michelle teman-teman. Dimulai pada bulan Agustus 2012. Menurut Michelle, dia tuh mergokin salah satu anaknya yang bernama Matthew sedang main boneka di ruang tamu. Tapi Matthew ini menggerakkan bonekanya itu dengan gerakan-gerakan orang dewasa yang harusnya dia nggak tahu. Michelle kaget banget kan, dia pun langsung tanya sama anaknya, Matthew, apa yang kamu lakuin? Kenapa kamu melakukan gerakan kayak gitu ke bonekanya? Kamu tahu dari mana? Memang ada yang pernah melakukan hal seperti itu ke kamu? Michelle tanyakan, dan ternyata Matthew bilang, iya, ada. Dan siapa yang melakukan itu ke dia? Matthew bilang abangnya sendiri, yaitu Stephen. Wah, Michelle udah bener-bener kesel. Dia langsung panggil Stephen, dan menurut Michelle, Stephen mengakui perbuatannya terhadap Matthew yang kayak gitu. Dan mendengar pengakuan Stephen ini, Michelle bilang dia langsung murka banget. Dia nggak bisa nahan emosi. Dia ambil plastik dan langsung menutup muka Stephen menggunakan plastik itu sampai Stephen nggak sadarkan diri, guys. Tapi belum berhenti. Habis itu Michelle ambil gasper, terus gasper itu kayak dilingkarin ke lehernya Matthew dan ditarik dari bagian atas. Aduh, ini luar biasa kejam banget ya, seorang ibu melakukan hal ini ke anaknya gitu teman-teman. Udah gitu Michelle sambil ngomong, nih gimana rasanya? Kamu suka gasper ini ada di leher kamu? Digituin sama Michelle, Stephen pun akhirnya hilang kesadaran lagi. Dan yang terakhir yaitu kejadian fatalnya adalah di sini nih teman-teman. Kejadian tadi udah selesai tuh ya. Stephen itu dikasih hukuman seperti yang tadi itu sama Michelle, yang mana luar biasa kejam banget. Ini menurut pengakuan Michelle ya. Jadi sekali lagi ini menurut pengakuan Michelle. Nah, nggak lama setelah itu Matthew merasakan sakit perut nih. Kamu kenapa bisa sakit perut gitu kan? Michelle tanya ke anaknya, ke Matthew, dan Matthew bilang, aku habis minum cairan berwarna biru dikasih sama Stephen. Michelle bilang dia penasaran, dia suruh Matthew untuk tunjukin cairan biru yang mana, dan ternyata Matthew menunjuk cairan pembersih lantai yang ada di bawah sink. Wah, bener-bener tuh saat itu Michelle katanya emosi lagi. Michelle pun langsung menyuruh Stephen untuk meminum cairan pembersih itu teman-teman sampai dia muntah-muntah. Dan bukan cuma itu aja, Michelle juga menuangkan air panas ke bagian pribadinya Stephen. Kalian bayangin ya Allah. Merinding ya teman-teman ya. Sampai bagian pribadinya Stephen itu melepuh dan luka parah. Akibat luka-lukanya ini, Stephen gak sanggup menahan, dan pada tanggal 30 Agustus 2012 dia meninggal dunia. Setelah Stephen meninggal, Michelle masukin jasadnya Stephen ke dalam freezer. 9 bulan kemudian, Stoney, anak Michelle yang lain, itu mendapatkan perlakuan kasar seperti Stephen juga dari Michelle. Dan menurut Michelle alasannya adalah karena Stoney juga melecehkan Matthew. Sekali lagi aku bilang, ini menurut pengakuan Michelle. Michelle menutup muka Stoney pakai plastik. Habis itu dia dipukul berkali-kali menggunakan tongkat. Tulang ekornya sempat ditendang sama Michelle. Dia juga disiram pakai air panas. Bahkan Stoney itu dibiarkan kelaparan, gak dikasih makan, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Stoney meninggal pada bulan Mei 2013. Setelah itu jasadnya dimasukkan ke freezer. Dan kalian tahu yang masukin siapa? Michelle menyuruh anaknya yang bernama Gabriel
Michelle untuk memasukkan jasad adiknya itu, guys. Sumpah ya, udah bisa belum nih dijuluki sebagai ibu terburuk di dunia nih. Dan menurut pengakuan Michelle lagi, setelah melakukan itu, dia udah ada keinginan, rencana untuk menyerahkan dirinya ke polisi dan melaporkan semua kejadian ini. Tapi pada saat dia ingin melakukan itu, Matthew narik-narik dia, terus kayak, ibu jangan tinggalin aku, jangan jauh-jauh dari aku nggak mau sendirian. Dan saat itulah Michelle bilang dia berubah pikiran dan akhirnya nggak jadi melaporkan semua ini, nggak jadi menyerahkan dirinya. Nah, berarti Michelle menyimpan jasad kedua anaknya di dalam freezer itu hampir 3 tahun ya teman-teman, dan itu gila banget sih. Mungkin ada dari kalian yang berpikir, kok bisa sampai nggak ketahuan? Nah, jadi gini guys, sebelum kejadian ini, sebelum anak-anaknya itu dibunuh oleh Michelle, mereka udah berhenti sekolah. Michelle-nya ini nggak sanggup bayar SPP anak-anaknya, akhirnya anak-anak itu diberhentikan dari sekolah. Jadi udah di rumah aja. Nah, jadi memang nggak ada pihak sekolah yang kayak curiga anaknya nggak datang-datang. Biasanya kan gitu ya. Ini kok anak nggak datang-datang? Tanya ke orang tuanya, jawaban orang tuanya janggal, akhirnya diselidiki. Tapi ini nggak ada kasus seperti itu. Padahal waktu itu Michelle udah dapat bantuan kan dari pemerintah. Dan kalau misalkan Michelle itu nggak bisa menyekolahkan anaknya, entah karena nggak sanggup atau gimana, dia harusnya tuh bikin laporan ke pemerintah. Tapi dia nggak bikin laporan, guys. Dia juga nggak menyerahkan dokumen apapun. Pokoknya kayak bener-bener ia nggak berusaha supaya anaknya bisa sekolah. Padahal kalau dia laporan, dia kasih dokumen, dia kasih ini segala macam, ya pemerintah itu harus menyekolahkan anaknya gitu. Nggak boleh putus sekolah kayak gitu aja. Tapi memang ada juga ya kayak beberapa tetangga yang nanya, Michelle, anak kamu yang dulu itu kok nggak kelihatan-kelihatan, kemana mereka? Tapi Michelle tuh selalu ada jawaban yang bikin tetangganya, yang bikin orang lain itu yakin. Michelle bilang, oh anak aku lagi nginep di rumah bibinya, oh anak aku lagi nginep di rumah temennya, oh anak aku lagi ini itu segala macam. Diketahui juga pada bulan September 2002 dan Februari 2005, layanan perlindungan anak sempat datengin Michelle karena kasus penelantaran dan kekerasan pada anak. Tapi entah gimana caranya, Michelle itu tetap berhasil mempertahankan hak asuhnya dia. Dan kalian tahu, anak-anak Michelle yang masih hidup pun kondisi fisiknya itu sama sekali nggak baik. Setelah diperiksa, diketahui kalau Matthew itu punya 25 bekas luka di sekujur tubuhnya. Luka baru, ada yang luka lama, dan itu bentuknya kayak lingkaran-lingkaran gitu ya teman-teman. Ada juga kayak luka bekas cambuk di bagian punggungnya. Dan tim forensik bilang kemungkinan besar Matthew itu dicambuk menggunakan kabel. Sedangkan anak Michelle yang bernama Gabrielle yang berumur 17 tahun, dia juga nggak kalah menyedihkannya ya kondisinya teman-teman, karena kepalanya tuh sering dipukul 2-3 kali, gigi depannya tuh sampai patah gara-gara sering dipukul menggunakan alat pengeriting rambut. Sama seperti Matthew, dia juga mempunyai bekas luka cambukan, bahkan kulitnya itu pernah dibakar sama Michelle menggunakan besi. Sadis banget ya. Dan parahnya lagi, pada saat anak-anaknya terluka, sakit, itu nggak pernah dibawa ke dokter, nggak pernah dikasih perawatan medis, pertolongan medis gitu teman-teman. Dan yang bikin geleng kepala lagi gitu ya, Michelle ini sama sekali nggak menunjukkan penyesalan. Bahkan pada saat di pengadilan, Michelle itu bilang gini, mereka nggak menyesal atas apa yang mereka lakukan terhadap adik mereka. Tidak ada pilihan lain, tidak ada maaf untuk pemerkosaan. Jika perlu, Michelle katanya ya akan melakukan hal itu lagi ke anak-anaknya, menghabisi nyawa anak-anaknya itu lagi. Nah, tapi itu kan menurut pengakuan Michelle ya teman-teman. Tapi kalau tim forensik setelah dia periksa di Matthew itu sama sekali nggak ada tanda-tanda pelecehan. Bahkan pada saat di pengadilan, Michelle tuh pernah ditanya, emang kamu pernah mergokin anak kamu secara langsung melakukan itu ke adiknya? Tapi Michelle nggak menjawab itu, dia malah menjawab pertanyaan yang lain, mengalihkan gitu teman-teman. Hasil visum menyatakan tidak ada pelecehan ataupun pemerkosaan pada Matthew. Selain itu, anehnya lagi, masa iya sih 9 bulan kemudian Stoney melakukan hal itu lagi ke adiknya, padahal dia tahu sebelumnya abangnya Stephen itu sampai dihabisi sama ibunya gara-gara melakukan itu ke adiknya. Kalau memang bener nih ya teman-teman. Tapi kok Stoney bisa sampai melakukan itu lagi? Masa nggak takut? Nggak mungkin ya. Kayak nggak mungkin dia seberani itu, dia masih kecil juga kan. Maksudnya bukan yang orang dewasa gitu loh teman-teman. Jadi dari beberapa info yang aku baca, yang aku dapet nih teman-teman, Michelle itu memang mengalami gangguan psikologis ya, karena trauma masa kecilnya yang aku bilang tadi, dari kecil sampai remaja dia itu dilecehkan sama anggota terdekatnya, yang aku nggak dapat info pastinya itu siapa. Jadi menurut beberapa ahli, Michelle melakukan itu kepada Stephen dan Stoney itu bentuk kasih sayangnya dia kepada Matthew. Jadi kayak dulu dia digituin, ibunya tuh nggak ngelindungin dia, nggak ngebantuin dia, nah sekarang dia nggak mau melakukan itu ke anaknya. Dalam pikirannya Michelle tuh gitu. Jadi kayak ya begitulah caranya untuk dia melindungi
nih Matthew. Padahal ya seperti yang aku bilang tadi, bukti menyatakan kalau Matthew tuh gak diapa-apain sama Stephen ataupun Stoney. Itu kepanikannya Michelle aja karena trauma dia pas masih kecil itu. Menurut beberapa ahli sih seperti itu guys. Pada bulan Juni 2015, Michelle Blair didakwa atas 2 tuduhan pembunuhan. Dia mengaku bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Hakim juga pastinya mencabut hak asuh Michelle terhadap 2 anaknya yang masih hidup. Anak-anaknya dirawat oleh layanan perlindungan anak dan memang ya menunggu ada keluarga yang mau mengadopsi mereka. Jadi memang lagi-lagi dalam kasus ini membuktikan kalau trauma masa kecil, kehidupan pada saat masa kecil itu mempengaruhi kehidupan dewasa seseorang ya teman-teman. Tapi lagi-lagi banyak juga yang bisa merubah trauma masa kecil itu jadi motivasi yang bikin mereka sukses. Tapi di kasus-kasus tertentu ya jadinya seperti ini. Bukan membenarkan ya teman-teman, tapi walaupun apa alasannya, tetap aja apa yang Michelle lakukan itu salah dan sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat kejam, sadis, dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan dia mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa kesempatan keluar dari penjara gitu. Menurut kalian itu cocok nggak? Kalau menurut aku sih itu pas banget ya. Jadi dia punya banyak waktu untuk merenungkan lagi apa yang udah dia lakuin kan. Dan memang pada saat di dalam penjara, infonya Michelle pun dia terus membuat ulah, dia berantem sama napi lain itu sering, dia meludahi napi lain dan melakukan hal-hal yang nggak baik gitu ya. Memang iya dia sudah bermasalah ya psikologisnya. Dia juga sempat memukul petugas loh teman-teman, karena apa yang dilakuin ditambah lagi hukumannya 38 bulan penjara. Dan satu lagi nih teman-teman, berarti kalau memang belum merasa siap punya anak ya lebih baik difikirkan lagi daripada nanti anak-anaknya lahir cuma untuk mengalami hal kayak gini ya, cuma untuk menderita gitu teman-teman ya. Aku pengen banget tahu apa pendapat kalian, dan ya pokoknya aku pengen tahu lah pendapat kalian tentang kasus ini kayak gimana, yang di luar nalar ya. Seorang ibu yang harusnya melindungi anak-anaknya tapi malah melakukan hal ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku untuk kalian belum subscribe. Untuk kalian yang mau request kasus boleh ya, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.